Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri Divisi KRSBI atau Kontes Robot Sepak Bola Indonesia. Beroda. Yang kami hormati operator Kemdikbud dan juga para peserta dari mahasiswa di seluruh Indonesia yang kami banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kenikmatan dan kesehatan sehingga kita dapat bertemu dalam agenda sosialisasi KRI tahun 2024. Salat serta salam tak lupa senantiasa kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Perkenalkan, saya Zain Azizah, selaku moderator yang akan memandu dalam acara sosialisasi KRI pada divisi KRRI atau Kontes Robot Sepak Bola Indonesia Beroda tahun 2024. Sebelumnya, kami menghimbau sekali lagi bagi rekan-rekan siswa untuk bisa mengubah nama Zoom-nya dengan format nama, strip instansi, strip divisi. Baik, langsung saja. Eh, Kita lanjut pada sesi sosialisasi yang akan disampaikan secara langsung oleh Dewan Juri kita, yaitu Profesor Insinyur Heru Santoso Budi Roharjo, Magister Engineering. Kepada beliau disilakan. Ya, baik. Terima kasih, Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore semuanya. Siang atau sore ini ya? Siang. Oke. Pertama-tama terima kasih atas kehadirannya semua. Ya, ini merupakan pertemuan kesekian ya bagi kita yang baru ya perkenalkan. Mungkin di antara peserta ini ada yang baru karena memang eh, peserta itu bergantian ya. Oke. Untuk sosialisasi kita kali ini saya akan sampaikan beberapa hal. Memang ini ada yang berbeda di antara tahun-tahun lalu, tapi pada umumnya sama. Sebelumnya saya akan share tes robot sepak bola Indonesia Garuda. Ya, tentunya ini merupakan suatu uh, kegiatan yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa karena dengan kegiatan ini kita bisa meningkatkan keilmuan, kreativitas dan soft skill mahasiswa. Ya, secara keilmuan ini tidak hanya dari sisi programming, tidak dari sisi ya, kemampuan keilmuannya, kreativitas, dan juga kemampuan dalam soft skill. Jadi dengan mahasiswa mengerti ini, mahasiswa bisa menerapkan dan menerapkan kemampuan dan kreativitasnya dalam struktur, ya. Jadi bagaimana membuat struktur robot yang ringan, kaku, kuat, dan juga secara mekanik dan elektronikanya, dan manufaktur, programan, dan juga bisa diterapkan artificial intelligence-nya. Nah, ini kita semakin harus cepat mengenal lingkungan, baik lapangan, bola, teman, kawan, lawan, dan sebagainya. Kemudian juga image processing, ya, bisa dan komunikasi ya, antar robot maupun komunikasi robot dengan komputer. Ini yang
bisa kita kembangkan. Tentu saja ini tidak terbatas pada keilmuan yang seperti ini, kita bisa dapatkan ilmu pengetahuan pengembangan. Kita lanjutkan dengan kontes robot ini, di samping keilmuan tadi, kreativitas dan juga soft skill mahasiswa. Soft skill ini adalah kemampuan mahasiswa untuk mengembangkan disiplin, waktu, pembuatan dan sebagainya. Kemudian toleransi, artinya toleransi secara uh, perasaan dan sebagainya. Dan sportivitas, kita mengakui dan lawan dan sebagainya. Kemudian kerjasama antar teman maupun antar dengan anggota yang lain, kemudian saling menghargai dan kontrol emosi dan kemampuan soft skill lainnya. Sangat banyak yang bisa dikembangkan dari kontes-kontes yang seperti ini. Nah, kontes robot sepak bola berudah Indonesia ini diselenggarakan berdasarkan aturan Robocup Middle Size League. Ya, saya ingin tahu MSL itu seperti apa. Kalau bagi anggota yang baru, ini bisa dibuka websitenya. Kira banyak sekali website yang bisa menjelaskan seperti itu. Di samping itu juga ada uh, juga sumber-sumber belajar di situ. Karena di website-nya itu Seismic ini ada banyak presentasi dari tim-tim dunia yang sudah melaksanakan pertandingannya. Oke, ya, jadi rule-nya nanti kita akan sarikan dari uh, rule yang ada di Cup, tapi harus disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, misalnya pada ukuran lapangan, waktu pertandingan, dan sebagainya. Nah, memang ini harus berkolaborasi dengan divisi KRI yang lain. Misalnya kita masukkan dengan ukuran lapangan yang sebenarnya dengan jumlah robot yang sesuai dengan lakukan di uh, Robocup, maka hanya sedikit bos yang bisa melakukan, bisa dilaksanakan seperti itu. Luas. Nah, ini adalah contoh lapangan Robocup. Ini bisa sangat ya terlihat di lapangan KRI. Dan juga uh, pemainnya, robot pemainnya juga lebih banyak. Kita lihat ada seperti di sini ada 1, 2, 3, 4 robot pemain yang ada di lapangan. Itu beda dengan robot kita karena keterbatasan lapangan. Nah, ini pertandingan yang di Robocup MSL jadi sedikit tadi kita lihat ini penontonnya banyak sekali, jadi suatu event khusus di Robocup MSL. Jadi bisa seperti ini, baik dan lebih meriah. Nah, kalau kita bandingkan dengan RSP beroda kita, luas lapangannya hanya sangat jauh dari ada berbeda dan sangat jauh. Jadi akan berbeda dengan yang dilaksanakan di Robocup. Ini lapangannya juga beserta robot yang bermain juga hanya 2 ya, plus 1 kiper. Hanya itu yang uh, ini. Walaupun ukuran robotnya sama. Sebenarnya saya dulu punya ide untuk mengecilkan robot dengan lapangan yang kecil pun robot bisa bermain. Uh, jumlah robotnya bisa kita tambah, ya. Tapi karena ini hubungannya dengan pertandingan internasional, ya agak sulit untuk bisa. Karena kalau harus ikut internasional, jadi membuat robot baru. Oke, ini RSB Peruda, contohnya kita lihat penontonnya juga tidak terlalu banyak, gitu. Tapi kita akan selalu berusaha bagaimana pertandingan ini bisa semakin menarik, ya.
semakin melibatkan keilmuan yang lebih tinggi. Ini adalah contoh-contoh pertandingan, tapi ini mungkin lama ya. Jadi kalau misalnya ini tahun berapa? Ya ini tahun 2015. Ya, kita lihat. Ya, ya, ini kita lihat. uh, ya, ini masih belum kelihatan. Ya, yang ini masih ini tahun 2015. Ya, kalau kita lihat yang lebih baru, mungkin kita lihat hasil. Nah, kemudian yang ini ada ini sekarang 2023. Ini ada yang berbeda di sini. Yang jelas ada long pass ya. Ya, ada long distance shots, ada juga long pass. Jadi ada operan panjang dan tendangan jauh. Ini operan ini yang uh, semakin menyerupai uh, pertandingan sepak bola manusia. Dan ini tentu saja melibatkan pemrograman dan mungkin AI, mungkin yang lain yang semakin banyak terlibat di situ. Ya, operan ini yang uh, kita ingin terapkan ya di dalam pertandingan KRSBI kita. Ya, bisa oper dan oper lagi ya. Dan untuk ada operan yang menarik gitu. Ya, kita kembali ke ini ada material bisa dibesarkan jenisnya ya kesabarannya biar bisa juga menggunakan mesin-mesin yang lain bisa dilakukan ya. Kalau kita lihat pertandingan RSB kita ini juga lama ya, 2017. Ini termasuk awal-awal kontes robot RSB Garuda kita. Kita memulai RSB Garuda itu tahun 2015, 2016, kemudian 2017 kita mulai melaksanakan. Ya, seperti ini memang saya belum bisa memberikan di ini adalah pertandingan pada waktu saat itu masih di awal-awal juga ya. Di lapangannya juga kita lihat
Oke, kita ingin uh, pertandingannya lebih menarik dengan peran-peran yang ada. Karena itu, karena itu kita akan lebih menekankan pada adanya obrolan-obrolan di antara pemain. Nah, ini adalah tim Indonesia yang bermain di World Cup, tapi ternyata baru tahun 2022 saja. 2023 tidak ada datanya, tidak ya. Ini adalah luar biasa kemarin untuk pertandingan sepak bolanya. Ini nomor satunya adalah First Technical United, dan 3 yang berikutnya adalah tim kita ya, Indonesia. Di samping itu pertandingan di sini ada technical challenge. Yang challenge itu adalah Robert diminta melakukan sesuatu, challenge-nya sesuatu. Nah, di ini juga sama, ada Iris, Ersu, dan Barelang, 3 tim kita yang cukup bisa berbicara tingkat internasional. Dan yang Scientific Challenge ini isinya semacam dan ini cukup sama juga yang semua divisi di Cup ini kita mendapatkan nilai yang cukup baik. Tetapi pada tahun 2023 ini berbeda, tidak ada datanya, berarti tidak ada. 2021 ikut tetapi belum bisa memberikan hasil yang baik. 2023 tidak ada yang ikut lagi. Permasalahannya banyak, sisi finansial, sisi yang lain-lain. Ini adalah tim-tim yang pada umumnya bermain. Pak di sini tim Indonesia tidak masuk. Jadi ini ada yang dari Portugal, dari Cina cukup banyak, Portugal, dari Jerman, di Cina juga, Cina, Belanda, Jepang, Hongkong, Portugal, Cina lagi, Portugal, Iran, dan ada Australia, Cina lagi, dan Jerman, Cina, Jepang, Portugal, Eindhoven ini yang biasa menang ya. Jadi Belanda dan ada juga Cina dan Jepang. Indonesia belum masuk sana. Nah, ini adalah pemain-pemain yang ya tidak begitu banyak. Dan kalau dibandingkan dengan ya tim-tim yang lain, KRAI juga sekitar jumlahnya tidak banyak. Ya, inilah yang tim-tim yang bermain di yang program ya. Nah, untuk KRSBI Peruda kita, KRSBI Peruda kita ini mulai tahun 2016 itu di awal-awal sebenarnya itu adalah perubahan dari KRC, ada robot cerdas Indonesia, yang dulu biasanya dikirim ke Amerika, Trinity itu, tapi kalau sana internasional sertanya sedikit ya, 4-5 tim ya, kita misalnya menang, tapi ya kemudian lebih tantangannya ditingkatkan untuk bisa menggunakan roda itu dalam dan sepak bola ya. Tantangan keilmuan yang harus diterapkan itu lebih banyak dari KRCI pemadam api ya. Nah, untuk pelaksanaan tahun 2024 ini kita akan ada 2 tahap. Yang pertama adalah tingkat
wilayah atau regional dengan cara daring, dan yang tingkat nasional secara daring tempatnya nanti ada di UMS Surakarta. Nah, untuk daring yang tingkat wilayah seperti tahun ini, tingkat wilayah daring ini dimulai tahun 2020. Pertama kali itu dilakukan di ITB, kemudian 2021 di UGM, 2022 di ITS, dan 2023 di Semarang, dan sekarang 2024 di UMS. Nah, untuk pertandingan daring ini sama dengan tahun-tahun yang lalu. Ini jumlah robotnya 2, tipe robot penyerang, ukuran berat robot. Ini kalau kita lihat proyeksi robot ke lantai minimum yang ini, dan ini maksimumnya ini. Ya, jadi minimumnya ini dan maksimumnya. Jadi posisi robot boleh kemanapun. Ya, ada yang ada waktu pelaksanaan, ada tidak. Nah, jelasan apakah begini, apa harus begini dan sebagainya. Boleh posisi apapun. Asal masuk ke ruangan 52 kali 52 maksimum, dan minimumnya lebih dari 3. Oke, kemudian tinggi robot 40 cm dan maksimum 80 cm. Atau dan tingginya ini 40 cm, ya. Dan di atas 60 cm itu harus masuk silinder diameternya 25 cm. Berat robot maksimum 40 per robot, ya, 40 kilo. Itu robot gas, ya boleh ini boleh yang lain, ya. Dan warnanya hitam, ya. Sedangkan nanti ada baju warnanya nah, identitas robot ini kita ada 2, yang robot R1 dan robot R2 dipasang. Warna backgroundnya 1 sian dan 2 magenta. Ya. Ini kita kan seperti itu robotnya. Kemudian kontrol robot ini, robot harus bisa di start secara remote dengan WiFi, ya. Yang di awal-awal memang ada di awal-awal dulu kita bisa start robot secara manual, tapi akhir-akhir ini harus lebih maju sehingga kita kembali mewajibkan robot untuk bisa di start secara remote dengan WiFi dan dengan yang lainnya. Dan setelah start, robot otonomus, tidak boleh dikontrol dan untuk apapun. Ya, selama gerak, robot tidak boleh disentuh, dikontrol, remote dan sebagainya. Dia akan kerja, menemukan bola, menendang, dan seterusnya, otonomus. Dan robot harus dilengkapi dengan alat penangkap dan penggiring bola, sehingga pada saat penggiring bola, bola tidak boleh terangkat. Ya. Bola harus berputar natural. Ini agak sulit karena yang bola tidak terangkat ini wajib, boleh ada bola. Dan bola bisa berputar natural, ini mungkin beberapa tim sudah bisa melakukan, tapi saya lihat banyak tim yang belum, sehingga ini masih belum bisa diterapkan secara 100%, ya. Silakan untuk selalu untuk melakukan penelitian sebaik-baiknya, karena mungkin tahun depan kita akan menerapkan bola harus bisa berputar natural, ini wajib. Tidak ya tidak bisa dilakukan, harus diderai atau ada pelanggaran. Kemudian pada saat menangkap bola dari ukuran, ya, bola boleh masuk setengah bagian bola.
seperti ini, gambar ini. Pada saat menangkap bola, pada saat memuding misalnya, ini harus ditahan ya, seperti ini akan dicek pada saat pertandingan. Ya. Nih. Nah, lapangannya ini akan agak berbeda sedikit dengan lapangan yang tahun lalu. Jadi lapangan dan perlengkapannya seperti ini. Ya, ukuran lapangan lebih besar dari tahun lalu, 6 kali 4,5 ya. 6 kali 4,5 ini kita lebarkan menjadi 8 kali 6 sehingga robot bisa bermanuver lebih banyak dan jarak operannya juga lebih jauh. Ya, ukurannya sama. Ini lapangan ini harus dibuat sendiri oleh tim, ya, harus dibuat sendiri oleh tim. Jadi garis ini harus ada, garis ini harus ada, harusnya. Nah, lapangan harus mengikuti ukuran ini. Mungkin di panduan ukuran ini belum pasti ya. Dan nanti akan hasil dari ini akan bisa dilihat di sharing dan sosialisasi. Ini sama, bentuknya dua, sian dan magenta, kemudian ada titik ini sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama, 8, dan di sana nanti ada sama, ini juga akan dibagi sisi-sisi. Oke, kawan, sama, lebarnya 2 meter. So yang MSL ini sepertinya ada lebih besar sedikit. Ini kita akan menggunakan ini baik pada saat daring maupun. Nah, dummy robot yang tadi bentuknya balok, ukurannya adalah 52 kali 52 dan tingginya 80%. Beratnya minimum 14 kg dan usahakan titik berat serendah mungkin agar tidak terburuk. Untuk kiper, ya untuk kiper tingginya 90. Tapi kalau pada saat daring kiper tidak dipakai. Nah ini kiper ya ada ya. Ini dummy robot ada kiper 90 cm tingginya. Kemudian jumlah dummy robot 3 buah, 2 diletakkan di lapangan, 1 diletakkan di bawah sebagai dummy. Warna robot hitam. Kemudian aturan mengoper dan modifabel. Ini agak berbeda dengan sebelumnya. Selama permainan, robot boleh berpindah tempat secara bebas, tapi tidak boleh masuk ke kotak kuning. Ya, kotak kuning ini. Pada saat mengoper bola dan mengoper bola, robot boleh bergerak dan berpindah tempat, tapi tidak boleh masuk ke arena yang garis. Kondisi ini berlaku untuk seluruh moda, baik saat kick off, saat corner kick, maupun saat corner kick. Pada saat menangkap bola dari koparan, robot mampu melakukannya dengan sekali tangkap. Jika tidak bisa, boleh ditangkap sekali lagi. Lebih dari 2 kali dinyatakan dan inilah ketentuan yang sudah kita terapkan tahun sebelumnya. Nah, sebenarnya perubahan sama dari tahun 2023 dengan tahun ini, itu yang pertama adalah ukuran lapangan. Tahun 2023 ukuran lapangannya setengah dari 9 kali 6, 4,5 kali 6 meter. Sedangkan 2024 itu setengah dari 15 kali 8, jadi 6 kali 8, 3 kali saya tampilkan tadi. Di samping lapangan juga ada ketentuan nih. Jadi dalam satu sesi 3 menit, tetap waktunya 3 menit. Tim wajib melakukan 4 muda, ini adalah tahun yang 2020, yaitu kick off kanan, kick off kiri, corner kick kanan. 3 ini saja. Nah, pada tahun 2024 kita tambahkan menjadi 5 muda secara bermuda, yaitu kick off kanan. Dan juga tidak hanya jumlah
mudah, tapi jumlah operan minimum juga bertambah. Jadi pertama kick off kami R1, R2, R1, R2, R1, gol. Jadi yang membuat gol adalah robot yang pertama kali juga. Beda dengan yang sebelumnya, R1, R2, R1, R2 gol. Yang membuat gol adalah robot yang tidak mengambil bola. Tapi yang ini tambah satu lagi. Di R2 kembalikan ke R1 dan R1 yang membuat gol. Ini sekali lagi R1 yang mengambil bola, dan R1 juga yang demikian juga untuk kick off kiri R2, R2, R2 yang mengambil bola, dan R2 juga yang membuat. Kemudian yang berikutnya corner kick kanan R1, R2, R1, R2 gol. Jadi yang membuat ini, yang ini kita lihat R1, R2, R2 corner kick, R2, R1, R2, jadi hanya dua kali operan. Kali ini kita tambahkan satu kali operan lagi, R1, R2, R2, R1, dan R1, R2 lagi, R2. Ya. Ini corner kick kanan. Kemudian kita tambah corner kick kanan, ada corner kick kiri sebagai gawang. Bola berada sebelah kiri gawang, R2, R2, R1. Nah, itu adalah part yang sudah sebelumnya kita lakukan. Dan tambah satu lagi, ini adalah beberapa usulan dari tim juri. Kita walaupun sudah kita lihat ya, beberapa tim sudah melakukan, ini adalah gol satu kali oper. Ini bagaimana? Jadi nanti R1, R2 gol, ada satu kali oper saja langsung, atau R2, R1. Tetapi ini golnya itu harus melambung dan melewati obstacle. Ini untuk meningkatkan kemampuan robot menendang ke atas. Ya. Walaupun ini banyak tim yang sudah bisa, tapi kita wajibkan untuk melakukan ini. Ya. Jadi kalau kita detailkan, misalnya kick off kanan, kita beri nama moda 1 misalnya ya, kick off kanan, maka R1 dan R2 berada di kotak start, ini sama ya, kedua robot start secara remote. Dimulai dengan robot R1 menuju bola. R1 tadi ya, R1, R1, R2, R1, R2, R1, ya. Menuju bola, kemudian menangkap bola dengan sekali tangkap. Jika tidak bisa sekali tangkap, harus ini semua robot yang mengambil dari bola mati, gitu ya. Mengambil dari bola mati kan ada kick off, ada read, ada corner kick, ada in dan sebagainya. Itu semua harus bisa menangkap dengan sekali tangkap. Nah, kalau tidak harus strike. Kemudian juga setelah bola tertangkap, ini robot tidak boleh mendribble atau berpindah tempat, tapi harus langsung dioper ke R2. Jadi langsung dioper. Jadi tidak mulai ini karena ini mensimulasikan tendangan langsung, tendangan kick off misalnya ya. Tendangan kick off itu tidak ada yang digiring, ditendang langsung ke teman. Ya, jika R1 ini berpindah tempat, maka harus ya. Oke. Kemudian R2 harus bisa menangkap sekali atau dua kali tangkap. Kemudian R2 harus bergeser paling tidak 0,5 meter. Jadi R2 kan menerima bola dari R1, ini harus bisa menangkap sekali atau dua kali tangkap. Lebih dari itu, try. Kemudian R2 harus bergeser paling tidak setengah meter, baru boleh mengoper lagi ke R1. Demikian juga pada saat menerima bola, R1 harus sudah keluar dari zona kuning, keluar dari zona kuning yang tadi. Ya. Jadinya R1 ke sini mau memberikan ke R2, ini R2 pindah dan menendang, tapi R1 harus sudah keluar dari sini. Ya.
Kemudian setelah gula diterima kembali oleh R1 harus berpindah paling tidak setengah meter, lalu dioper lagi ke R2. Tapi R2 harus sudah berpindah minimal setengah meter dari sumber. Setelah itu R2 harus sudah berpindah setengah meter, baru pindah ke R1 yang juga harus sudah berpindah paling tidak. Jadi ini prinsipnya semua robot yang akan mengoper berat harus sudah berpindah dari posisi di mana dia menerima. Ya. Dan semua robot yang akan menerima bola harus berpindah paling tidak setengah meter dari saat dia memper bola. Ya, itu prinsip. Nah, jumlahnya adalah R1, R2, R1, dan R1. Itu yang perlu diperhatikan. Ya, ya ini adalah kick off kanan. Sedangkan kick off kiri, mode yang kedua, ini adalah kebalikannya dari kick off kanan. Yang dilakukan dengan kekuatan R1 dan R2 berada di dasar dan seterusnya, sama. Ya. Kemudian gol dibuat oleh R1 ataupun R2, tapi operan minimumnya adalah R2. Ambil bola dan kirim ke R1. R1 berpindah mengembalikan ke R2 yang sudah berpindah. Kemudian ini sebelum mengoper ke R1 berpindah lagi, R1 menerima bola tapi harus sudah berpindah dan seterusnya. Jadi semua kembali semua robot yang habis menerima bola harus berpindah untuk bisa mengoper bola. Dan semua robot yang mengoper bola harus berpindah dulu sebelum mengoper bola. Itu ya. Baru take off kiri kebalikan dari take off kanan. Ini kemudian corner kick kanan. Ini corner kick. Ya, jadi bola berada di sudut tendangan sudut. Dan dilakukan dengan bukan R1 dan R2 berada di posisi start. Bola di titik corner kick. Di titik corner kick kanan. Start kedua robot secara remote, ya, R1 mendekati bola dan menangkap bola. Sekali lagi ini juga harus menangkap sekali menangkap. Jika tidak bisa retract. R1 mengoper bola ke R2 tanpa berpindah tempat. Ya, sama bola semua robot yang menangkap dari bola mati itu tidak boleh berpindah tempat pada saat sudah menangkap. Ya. Jadi jika berpindah cepat harus retry. Jadi sekali lagi ini adalah mensimulasikan robot menendang bola. Jadi tidak ada corner kick itu digiring sendiri kemudian masuk ke ya. Oke, kemudian setelah R2 menerima bola, kemudian R2 harus pindah pada setengah meter baru boleh kembali ke R1 yang juga harus sudah pindah tepat gitu seterusnya. Ini sama. Ya. Jadi sebelum mengoper dia harus pindah, sebelum menerang dia juga harus. Ya. Oke. Operan terakhir dan saat membuat gol tidak harus berpindah tempat. Jadi boleh ya langsung dikembalikan R1, R2, R1, R2, R2. Oke. Dan corner kick kiri ini sama, balikannya saja. Ya, bola berada di kiri bawah. Ya. Yang bergerak pertama adalah R2, mengoper ke R1, R1 ke R2, R2 ke R1. Jadi yang membuat gol adalah yang di dan yang mengambil bola. Oke, ketentuan pindah-pindahnya sama. Nah, kemudian yang berbeda ini adalah gol satu kali oper. Ini dilakukan dengan urutan seperti R1 dan R2 di posisi start. Semua robot di start setara. Semua robot setara. R1 bergerak mengambil bola. Jadi misalnya ini R1 bergerak mengambil bola. Kemudian dioper ke R2. Nah, R2 ini kemudian bergerak di daerah sini, tidak boleh melebihi sini. Jadi dia harus bergerak di sini.
ya, boleh bergerak, kemudian menendang langsung ke gawang, ya. Tetapi harus melambung karena di depannya ini ada obstacle atau halangan yang tingginya 30 cm. Oh, ini adanya 50 cm ya. Ini 50 cm. Ini 50 cm ya. Panjangnya 4 meter. Dari sini sampai sini ini 4 meter, tingginya 50 cm. Ya. Obstacle ini boleh dipegangi 2 orang ya, tapi tingginya harus 50 cm. Ya, harus ada tanda bagaimana supaya ini terlihat bahwa itu tingginya 50 cm. Ya, misalnya ada tiang ya. Ini karena ini setelah selesai ini harus dipindah lagi, sebelum dilakukan ini harus dimasukkan gitu ya, ini boleh dipegang orang ya. Tidak harus berdiri seperti ini ya, boleh dipegang ujung sini orang, ujung sini operator, dan robot ini boleh. Dan jadi ini sekali lagi ini untuk memaksa tim melakukan tendangan lambung ya, tetapi masih juga ada excuse ya. Pada moda ini boleh tidak terjadi gol untuk berpindah ke moda berbeda. Ya. Jadi ini boleh gagal ya. Berbeda dengan moda yang lain. Moda yang lain itu harus terjadi gol supaya bisa pindah ke moda berikutnya. Tapi yang moda 5 ini boleh tidak terjadi gol, kena sini atau melenceng dan sebagainya. Ini masih boleh tidak gol dan boleh melanjutkan ke moda berikutnya. Ini ya, ini excuse untuk belum mampu melakukan tendangan lambung. Oke, saya kira itu semua muda yang harus dilakukan. Muda yang harus dilakukan ada 55 muda yang harus dilakukan, dan juga ada tambahan tendangan operan yang berbeda dengan kemudian perpindahan dari setiap moda hanya boleh dilakukan setelah gol pada moda sebelumnya, kecuali moda berikutnya. Boleh tidak gol, tapi harus dilakukan. Ini harus dilakukan, bukan dilewati. Ini harus dilakukan. Jadi lakukannya harus lengkap. Ada obstacle-nya, menendang, dengan robot menendang, itu kalau tidak berhasil boleh berpindah ke moda selanjutnya. Ya. Kemudian perpindahan moda dilakukan secara langsung tanpa manipulasi. Saat mengawali moda baru, semua robot harus berada pada posisi start, baru boleh memulai moda. Kalau dengan kanan jari ada bukan mesinnya. Jika bola keluar lapangan, maka disebut bola. Jika kunci belum mati, maka tim harus melakukan retry. Bola ditendang ke lapangan, itu harus retry. Pada waktu retry, robot boleh diangkat secara manual untuk dikembalikan ke tempat start. Maka tim yang boleh masuk lapangan pada waktu retry maksimal 5 orang. Ya, ini yang masuk ke lapangan. Nah, proses retry berada pada waktu start, operator menjauh dari robot dan robot di start setelah tanpa apa-apa. Oke, ini posisinya sebelumnya. Ini juga sama, kondisi budaya yang lain, ada gulsak, terjadi pelanggaran, atau robot tidak bergerak lebih dari 5 detik dan tim meminta retry, ya, robot melewati garis. Kemudian goal yang sah adalah goal yang dilakukan sesuai jatah urutan muda. Ya. Kalau urutannya yang muda satu belum bisa masukkan, goal yang dihasilkan dari moda 2 tidak sah. Kemudian goal yang terjadi setelah dilakukan operan minimum sesuai moda yang dan goal yang dilakukan dengan tendangan dari luar daerah penalti, dan goal yang bukan pantulan dari robot maupun dams. Jadi kalau pantulan dari dummy itu yang di lapangan ya, itu tidak sah. Pantulan dari atas lapangan juga sama-sama, tapi harus dari tendangan.
kecuali pantulan dari kiper dummy. Kalau pantulan dari kiper dummy boleh dianggap besar. Nah, setelah terjadi gol, tim boleh langsung mulai mudahnya tanpa menunggu wasit sampai habis dalam sesi. Oke, itu adalah gol yang sah. Kemudian pelanggarannya ini ya kalau terjadi tidak sesuai dengan ketentuan pada saat memper atau tidak menentukan. Ya, ini mungkin di panduan 1 meter ya, saya 1 meter. Kita akan memakai setengah meter. Nah, ini adalah saat menangkap diam, saat kick off maupun awal robot tidak berhasil melakukannya dengan sekali tangkap. Robot berpindah tempat. Saat menerima peran, robot tidak berhasil menangkap dalam 1 atau 2 kali tangkapan. Pada waktu dikirim, bola tidak berputar secara natural atau bola terangkat. Ya, seperti tadi saya sampaikan, secara natural masih diterapkan secara strict. Ya. Tapi kalau bola terangkat, ya tidak terapkan. Kemudian R1 atau R2 masuki zona kuning. Ini harus kecuali awal ya, kecuali pada saat kick off boleh masuk. Robot tidak di start secara remote, misalnya, dan operator masuk lapangan atau menyentuh robot tanpa meminta retry, itu juga harus ada pelanggaran. Tim yang melakukan pelanggaran harus melakukan retry. Nah, di samping pelanggaran yang harus retry, ini ada denda. Ya. Denda 0,5 diberikan setiap kali robot tersentuh oleh robot pemain saat mulai. Kalau tersentuh bola, berapa? Tersentuh robot pemain, nah itu ada denda. Ya. Permainan terus, ya. Robot boleh mengejar bola dan melakukan tuntutan seterusnya, tapi ada denda. Tapi ini hanya diberikan pada saat terjadi gol, ya. Kalau tidak terjadi, ini tidak dihitung. Dan denda 0,2 diberikan setiap kali robot tidak berhasil menangkap bola dalam sekali tangkapan, tapi 2 kali, maksimal 2 kali. Oke, ini lebih dari 2 kali dinyatakan gagal menangkap dan harus libat. Kemudian denda ini akan dikurangkan dari jumlah yang biasa. Terakhir setelah dikurangi denda disebut nilai gol. Dan nanti nilai golnya akan dijumlahkan. Kemudian kamera ini harus karena ini daring, jadi kita juga melihatnya dari kamera yang dikirim oleh data kamera yang dikirim oleh tim. Nah, jadi untuk meletakkan kamera ini semua garis lapangan harus kelihatan agar bila bola keluar terlihat. Memang harus kelihatan agar jika terjadi gol terlihat. Komputer operator yang benar untuk memperhatikan robot harus kelihatan. Misalnya kelihatan kamera, jika tidak harus ada kamera lagi untuk memperhatikan komputer operator. Operator tidak boleh menghalangi kamera. Ya. Suara juri harus terdengar di lapangan. Ya, kalau ada perintah-perintah atau ada ketentuan yang lain, ini bisa didengar oleh semua tim. Nah, ini contoh kamera yang baik. Ya. Jadi kalau ini kamera kiri, ini kamera 1 berada di kanannya bawah. Kamera 1 berada di kanan. Nah, ini sudut ini bisa mungkin kelihatan. Atau kalau ini karena corner kick, ini ya harus maju lagi ya, supaya robot yang melakukan corner kick kelihatan. Ya, ini kelihatan garis-garis ini kelihatan, di sana kelihatan. Ya. Kemudian kamera 2 itu dari sisi kiri gawang. Nah, ini yang harus kelihatan. Ini dari robot kalau corner kick sini kelihatan. Oke, ini garis ini kelihatan, kelihatan. Yang sebelah sana nanti akan dilihat oleh kamera yang lain. Kemudian ini kamera 3. Ya, kamera 3 ini contoh yang tidak baik ya, karena garis ini nggak kelihatan. Garis ini tidak kelihatan, sehingga kamera ini harus diturunkan, harus dianggukan. Ya. Nah, ini diturunkan nih, kalau hanya diturunkan saja nanti membuat ini tidak kelihatan, ini juga tidak
tidak disarankan, tidak baik ya. Karena ini perlu dilihat, perlu terlihat ya. Oke, kemudian yang rapat juga sama, ini kurang, yang sudut ini tidak kelihatan, sehingga ini bukan kamera yang baik. Peletakan kamera yang baik, sudut ini harus kelihatan. Ya. Oke, itu posisi kamera. Yang ini usahakan nanti ini akan dicek pada saat visitasi daring, ya. Visitasi daring, kan seperti apa peletakan kamera, kemudian nanti diulangi pada saat pertandingan daring. Oke, penentuan pemenang tidak sah pada setiap sesi dimakan atau di rata-rata. Ini sama saja dimakan rata-rata nanti secara relatif dan sama. Ya. Nilai totalnya aja. Nah, nilai gol sah dalam 3 sesi di ranking nilai tertinggi dan tim dengan nilai gol tertinggi dan ketiga akan menjadi pemenang 1, 2, dan 3. Jika betul dan nilai yang sama maka pemenang adalah tim yang gol pertama tercepat pada apapun. Jika tiga sama maka pemenang tim yang tidak kecil dan seterusnya. Ini juga akan diterapkan pada penentuan ranking. Ya. Kemudian putusan juri hanya berdasarkan pada pengamatan kamera yang ada di lapangan. Gambar di kamera harus jelas dan mencakup seluruh lapangan. Ya. Keputusan juri adalah kolektif kolegial yang diputuskan oleh semua anggota dewan juri. Dan keputusan juri tidak bisa Nah, itu tadi adalah untuk pelaksanaan KRSBI berbeda regional atau secara daring. Ya, berikutnya untuk tingkat nasional, ini tempatnya di UNS. Nah, kalau kita lihat kembali lagi, ini tadi MSL, jadi lihat suasananya sangat berbeda ya. Tuh, lihat meriah. Ya, ini demikian juga yang ini. Nah, kita MSL karena ini adalah kita ya, lapangannya ini kalau rockcup untuk pemantauan saja rockcup ini panjangnya adalah 90 meter kali 120 meter untuk seluruh match atau ya nasional yang di panjangnya 90 meter dan maksimumnya 120 meter, lebarnya 45 meter. Nah, jadi besar sekali ya. Kelihatan besar. Internasional lebih besar lagi ya, 100 sampai 110 ya, lebarnya 64 meter. Ini adalah di Robuka yang kita lihat rasanya besar sekali, jadi ya. Ya. RSW Peruda kita ini sebelum tahun 2018 sampai dengan 2018 ini 6 ke 9 meter. Kita setelah 2019 sampai nanti kita akan melakukannya adalah 8 dari 12 meter. Jumlah robotnya 2 sampai 5 kalau robot cup. Kalau RSBI Peruda 2 sampai 3. Robot penyerang harus ada 2. Ya. Dan ini boleh menggunakan, boleh punya robot cadangan. Tapi semua robot cadangan juga harus didaftarkan panitia nanti. Jadi ini pelaksanaannya ada di Sarawing, di Surakarta, kemudian peserta yang masuk di tingkat nasional punya tim yang lolos di tingkat wilayah, yaitu tim yang betul satu. Kemudian jumlah peserta yang nasional tergantung pada keputusan BPTI. Jika yang lolos lebih dari jumlah tim yang ditentukan, misalnya BPTI menentukan 24 tim, maka peserta adalah 24 tim teratas dari ranking 22. Walaupun yang bisa memasukkan gol bisa lebih banyak dari 24 tim. Ya. Misalnya ada tim yang
jumlah tim yang bisa masukkan gol 30, berarti ada 6 yang masukkan gol yang bisa ikut ke nasional. Nah, sekali lagi urutan itu tergantung ketentuan yang tadi saya sampaikan. Pelaksanaannya yang akan diterapkan nih bola keluar adalah bola mati sehingga ada tendangan ke dalam gawang, ke dalam tendangan throw in. Robot penyerang tidak boleh masuk ke penalti area. Oke. Sekarang bahan komunikasi ini hanya akan menggunakan WiFi 5 GHz ya. Jadi sebetulnya ini kemarin 5 GHz sudah tidak terganggu. Sebelumnya di ITS itu tidak menggunakan yang 5 GHz, ini kayaknya banyak gangguan. Ini. Jadi di robot tolong untuk bisa dipasang yang WiFi 5 GHz. Kemudian semua dari bola mati hanya boleh dibuat gol ya setelah ini ada 2 kondisi, menyentuh robot lawan atau teman. Jadi tidak boleh semua bola mati ini tidak ya, langsung gol. Ya. Jadi yang pertama harus menyentuh robot teman ya, dioper maksudnya, atau menyentuh robot lawan bisa direbut. Nah, itu baru boleh dibuat gol. Ya. Yang termasuk bola mati ini adalah kick off, ya, free kick, ya, corner kick, throw in, drop ball, dan goal kick. Ini ada lagi. Nah, ini adalah yang disebut bola mati. Jadi sekali lagi bola mati tidak boleh langsung dibuat gol. Jadi tidak ada opsi ditendang dulu 2 meter baru dibuat gol. Ini tidak ada opsi itu. Ya. Jadi harus menyentuh lawan dulu atau harus menyentuh teman dulu baru ini boleh dibuat. Nah, kalau gitu tidak bisa terjadi gol nanti ya, kan mengurangi jumlah gol yang ada. Ya, nanti bisa terjadi seperti itu. Usahakan untuk robot itu selalu ada 2 robot di lapangan. Ya. Oke. Dan bila hasil put dari tim lawan ini boleh langsung dibuat gol. Ini kalau merebut, ya. Kalau merebut dari tim lawan boleh langsung dibuat. Jadi ketentuan ini itu untuk memperbanyak operan. Ya. Jadi yang ini karena di RoboCup ini boleh. Ya, pelaksanaan dan aturan detail bisa dilihat di buku panduan, tapi kemungkinan buku panduan berbeda dengan yang ada yang kita bicarakan ini. Nanti kalau berbeda, kita akan mengikuti yang hasil dari sosialisasi. Ini nanti akan kita share ke serta. Oke, saya kira itu. Sampai jumpa nanti di Solo bulan Juli ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Berikutnya silakan nanti kita akan di terima kasih. Baik, terima kasih kepada Prof. Insinyur Heru Santoso Harjo Magister Engineering yang telah memaparkan inti dari sosialisasinya. Selanjutnya, akan kami buka sesi diskusi dan tanya jawab kepada Bapak Ibu dosen perguruan tinggi ataupun kepada mahasiswa yang ingin bertanya bisa mengaktifkan fitur raise hand atau bisa menulis di kolom komentar. Baik, sudah ada satu mahasiswa yang raise hand dari Saudara Agus dari UNESA. Dipersilahkan. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Bagus dari Universitas Negeri Surabaya. Baik, saya ingin bertanya mengenai tinggi obstacle pada model 5. Ya.
Ya, pada keterangan gambar itu 30 cm, sedangkan pada keterangan yaitu setinggi 50 cm, Pak. Ya, tadi sudah saya sampaikan yang 30 cm itu salah ya. Yang betul 50 cm. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya dari kolom komentar ya, Pak. Dari Aditya Universitas mana ini? Pertanyaannya, izin mau tanya Pak, pada mode 5, gol sekali oper boleh menggiring dribble tapi harus berada di belakang garis sejajar kotak atau garis orange di luar garis kuning. Maksudnya bagaimana Pak? Dan obstacle dengan ukuran 4 meter kali 50 cm dipegang orang minimum 50 cm. Maksudnya bagaimana ya Pak? Jadi ada ya. Jadi ini ada obstacle ya yang biru ini kan ya, ada biru ini ada obstacle, panjangnya 4 meter, di sini sampai sini 4 meter ya, tingginya ini 50 cm, jadi ini 4 meter dari sini juga sampai sini tingginya 50 cm ya. Oke. Itu boleh diberi kaki seperti ini, jadi ditaruh tinggal boleh, atau dipegangi itu supaya lebih cepat ya, dipegangi orang di sini sama orang di sini, nah, baru dilakukan tendangan, nah itu boleh. Kemudian maksudnya bahwa robot ini misalnya R1 mengoper ke R2 ya, ini R1 mengoper ke R2 ini, nah R2 ini pada saat membuat gol boleh berputar-putar di sini, boleh digiring, boleh ini, tapi harus berada di kotak ini ya, sekitar kotak ini. Tidak boleh maju ke sana, ya. Tidak boleh ke sana juga, tidak boleh maju ke sana juga, ya. Harus berada di kotak ini, kotak daerah ini. Jadi boleh langsung ditendang juga boleh, digiring dulu di sini supaya mudah tepat, baru ditendang juga boleh, gitu ya. Tapi harus berada di kotak ini. Jelas mungkin ya? Apakah ada feedback? Kita berlanjut pada... Oke, cukup. Terima kasih. Yang raise hand dulu, itu ada Saudara Ruzi dari PPNS. Dipersilakan. Silakan. Ya, izin masuk. Perkenalkan saya Ruzi dari PPNS, dari KSBI. Silakan. Ya, izin bertanya Pak. Untuk dummy kipernya apakah diacak atau tetap Pak? Ya, seperti tahun lalu ya. Jadi diacak tempatnya ada 3 kemungkinan. Ada bisa menggunakan tombol atau setelah itu. Oke. Baik. Apakah ada feedback? Mungkin dari Kak Ruzi. Kita lanjut dengan pertanyaan selanjutnya dari Saudara Syaf dari ITB. Izin bertanya Pak, berhubung jumlah dummy robot kan bertambah 1, konfigurasi penempatannya akan bagaimana ya Pak? Di sisi kiri lapangan pasti ada 1 dummy robot dan di sisi kanan pasti ada 1 dummy robot. Ya, akan Iya, tadinya saya memang berpikir untuk nambah dummy robot, tapi kalau kayaknya ini yang saya tulis seperti ini ya, jumlah dari robot 3 buah, 2 diletakkan di lapangan, 1 diletakkan di bawah besar. Jadi jumlahnya sama dengan ini. Jadi ini sama. Tidak step. Oke. Jadi tidak ada tambahan dummy robot. Baik. Selanjutnya mungkin dari kolom chat lagi dari Saudara Imran dari Pol Batam.
Izin bertanya, Pak. Posisi robot itu berada sejajar dengan titik obstacle 1 dan 4 ya, Pak? Bukan di obstacle 2 dan 5. Gimana? Posisi? Posisi robot itu berada sejajar dengan titik obstacle Ya. 1 dan 4 ya, Pak? Bukan Ya, di obstacle 2 dan 5. Ya, betul. Ya, 1 dan 4. Baik, selanjutnya itu dari Dimas dari USM. Izin bertanya, Pak. Untuk pergantian mode setelah gol, apakah robot dapat dipegang sebelum menjalankan mode selanjutnya? Robot boleh dipegang sebelum menjalankan mode selanjutnya. Ya, jadi prinsipnya robot itu boleh dipegang pada saat bola mati, ya. Bola mati itu setelah terjadi gol, bola keluar dan sebagainya. Kalau sudah terjadi gol, nah itu robot boleh diangkat, boleh dipegang, ya. Untuk berikutnya maksudnya. Ya. Jadi menyentuh robot itu hanya boleh dilakukan pada saat bola mati. Itu. Kalau dipegang juga kayaknya ada denda, ya. Denda yang diberikan robot tersentuh oleh robot lain. Oh, ini nggak ada ini. Ini ya, robot disentuh oleh operator. Ini pada saat bola hidup. Ini nggak ada. Harus ada ini, ya. Ada tambahan zat. Ya, ini ya. Saya tambah. Kayaknya belum. Ya. Setiap kali robot disentuh oleh operator. Jadi ini masuk tengah-tengah ya, kalau di sini ada 80, Ya. pas tengah-tengah. Atau ini benar-benar setiap kali ini saya perbaiki kalimatnya, ya. Setiap kali operator ini belum ada ya. Oke. Denda diberikan setiap kali operator masuk lapangan atau menyentuh robot saat bola hidup. Sekali lagi bola hidup, ya. Kalau tadi yang ditanyakan bolanya masih hidup, jadi belum masuk, belum keluar lapangan dan sebagainya, nah itu berarti tidak boleh disentuh atau dapat denda. Oke. Baik, selanjutnya dari Saudara Aan dari PPNS. Silahkan. Selamat sore Pak Heru. Izin bertanya. Ya, Mas Tori, Mas Aan. Ini terkait untuk mode 5, untuk keterangan posisi robot 2 yang diperbolehkan menggiring itu kan di belakang garis oranye. Nah, Ya. itu sebelah sisi dekat dengan gawang atau sebelah sisi dekat dengan kick off, Pak? Maksudnya ini misalnya yang akan masukkan robot 2, ya. Iya, Pak. Ini boleh bergerak di sekitar, tapi tidak boleh melewati garis, ya. Berarti robot 2 ketika menggiring itu tidak boleh mendekati gawang ya Pak, maksimal di garis oranye itu. Ya, maksimal ini. Jadi tidak boleh ke sana, ya. Tidak boleh ke sini. Jadi maksimal ada di daerah. Oke Pak, ya Pak. Selanjutnya ini untuk terkait obstacle Pak. Ini kan panjangnya tertera 4 meter Pak. Ya. Kalau misal itu dibuat
lebih dari 4 meter jadi operator atau mahasiswa itu berada di tidak luar perlu ya. memasuki lapangan gitu, apakah Ya, bisa. Tapi harus ada tanda bahwa tingginya 50 cm ya. Jadi iya Pak, misalnya, tingginya tetap 50 cm. ya, misalnya ada tiangnya. So, Iya Pak. pada saat pada saat kita visitasi daring akan ukur ya, sebelumnya diukur juga ini obstacle-nya ini. Ya, sebisa mungkin obstacle ini tidak satu batang gitu saja ya, supaya nanti masuk apa tidak biar kelihatan. Jadi misalnya jaring ya, atau padat pun gelap juga nggak apa-apa. Misalnya papan, misalnya kertas, gitu. Pokoknya kelihatan bahwa di kamera itu kelihatan bahwa itu tuh melampaui obstacle, bukan masuk di bawahnya obstacle. Ya Pak. Terus untuk yang robot 2 menggiring itu apakah ada jarak tertentu Pak? Atau bebas? Yang penting masih di belakang garis orange. Bebas. Udah muter-muter gini berapa kali pun boleh. Ya. Siapa? Siapa? Terima kasih banyak Pak. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari kolom chat ada Muhammad Ardi dari Undip. Izin bertanya Pak, untuk obstacle apakah ada ketentuan material dan warnanya? Ya, obstacle tidak ada ketentuan warna maupun materialnya, tetapi harus berupa jaring misalnya ya, atau padat seperti yang saya sampaikan, supaya terlihat bahwa bola itu tidak masuk di bawahnya obstacle ya, harus melompat, harus lebih di daerah di obstacle-nya harus lebih tinggi dari 50 cm gitu supaya bisa. Oke, bahannya warnanya bebas. Baik, selanjutnya ada dari Rohman dari Pens. Permisi Pak, izin bertanya, di model 5 goal sekali oper untuk robot yang menerima bola pertama kali, apakah harus tetap di kotak start atau boleh berpindah dahulu seperti mode kick off? Boleh pindah dahulu. Oke, ini boleh mendekati, boleh. Tapi jaraknya ya, jaraknya 1 minimum. Satu robot. Intinya yang wajib satu robot. Kalau dibuat robot ya nggak apa-apa. Tapi yang wajib. Baik, selanjutnya ada dari Titya. Izin bertanya Pak, obstacle 4 meter kali 50 cm dimasukkan saat ada 5 atau dari mode 1 sampai 5 ya Pak? Oh enggak, pada saat mau modal kelima saja. Ya, hanya pada saat modal kelima saja. Jadi pada saat setelah modal 4 langsung masukkan itu, kemudian boleh sedang. Tapi nendangnya pada saat obstacle-nya sudah terpasang ya. Sudah terpasang baru boleh nendang. Belum terpasang belum. Kalau misalnya terjadi belum terpasang sudah nendang, berarti goalnya tidak sah dan boleh ke mode berikutnya. Oke. Baik, selanjutnya ada Givari dari UB. Izin bertanya Pak, terkait lapangan kali 8, di mana kebutuhan lapangan biasanya membutuhkan pelebihan untuk pergerakan robot di belakang garis putih. Seandainya pelebihan lapangan tidak dipasang, apakah boleh? Ya, boleh saja. Garis putih hanya membatasi bola ya. Boleh pas gitu maksudnya ya, pas ya, ada sisa.
Ini. Jadi kalau pada saat start, Baik, selanjutnya ada dari Mila Paulsri. Izin bertanya Pak, pada tahun lalu kan tinggi dummy robot tiba-tiba berubah menjadi lebih pendek. Apakah tahun ini tinggi dummy 50 cm itu sudah fix Pak? sudah start. Daminya 80 cm ya. Tinggi kiper 90 cm. Jadi bukan 30, bukan 50 cm. Tingginya 80 cm untuk robot yang di lapangan dan 90 cm untuk kiper. Oke. Baik, selanjutnya ada Dimas dari USM. Izin bertanya Pak, untuk gantian mode, apakah ada jeda ya Pak setelah terjadi gol? Atau yang penting posisi robot sesuai pada kotak start robot dapat langsung dimulai? Betul, yang kedua ya. Jadi robot sudah masuk ke kotak, baru boleh dimulai. Sobek yang satu. Oke. Masuk Baik, selanjutnya ada yang raise hand dari Kak Ferry dari UNY. Dipersilakan. Selamat siang Pak Heru. Selamat siang, Mas Ferry. Ya, Pak, untuk mode 5 itu kan kita memasukkan obstacle setelah mode 4. Nah, ketika mode 4 sudah full, lalu kita masukkan obstacle, saat robot bergerak berarti masih boleh naruh obstacle, Pak? Boleh. Terima kasih. Ya. Baik, Pak. Cuma memulainya itu semua robot harus berada di kotak. Ya. Iya, betul. Sama. Memulainya itu setelah robot berada di kotak dan obstacle terpasang, ya. Ya. Itu. Ya, ya. Karena kita Baik, selanjutnya ada dari ITB, Kak Syafiq. Izin bertanya Pak, mau memastikan untuk ukuran robot kiper saat kondisi memanjang pada pedoman KRI tertera sebesar 60 x 60 cm. Itu berlaku untuk posisi apapun tanpa perlu menghadapi depan ya Pak. Sebagai contoh, diposisikan secara diagonal. Ini memang jadi dispute ya kemarin ya, tapi saya lihat di RoboCup itu ada yang seperti itu, dan itu tetap bisa dijalankan. Jadi boleh pada posisi apapun. boleh, semakin tinggi. Oke? Karena agak miring. Jadi yang angkatnya lebih tinggi. Baik. Apakah sudah terjawab semua dari teman-teman? Ataukah masih ada? Oh ya, ini masih satu lagi Bapak. Dari Kak Bagus Unesa. Pada mode 5, apakah peserta boleh standby di dalam lapangan untuk mengangkat obstacle, Pak? Pada saat mode 5 dilakukan. Ya. Kalau pada saat mode 5 dilakukan, boleh. Ya, berada di dalam lapangan, boleh. Tetapi tentunya di ujung-ujung obstacle ya, memegangi obstacle tadi. Ya, setelah itu harus keluar dari lapangan. Oh, iya boleh. Karena diizinkan untuk memegang obstacle ya. Boleh dipegang dari luar lapangan juga boleh, di dalam lapangan asal di luar ukuran 4 meter gitu. Nah, nanti kalau bolanya kena operator itu tidak sah ya, walaupun masuk gawang. Karena kalau ini, kalau Anda berhasil dari 12, baik. Semuanya dari awal. Ada satu lagi, mungkin ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Dari Ferry UNY. Untuk pertandingan nasional pada saat robot penyerang hanya tersisa 1 di lapangan, apakah saat kick off harus mengenai robot lawan? Ya, betul. Jadi ini usahakan supaya tidak sendiri robotnya ya. Makanya diizinkan untuk membuat robot, untuk mempunyai robot cadangan. Gitu. Jadi sekali lagi harus ada operan ya, atau disentuh oleh robot lawan.
Kalau robot lawannya tidak ada, kemudian robot sendiri juga cuma satu, berarti nggak bisa membuat gol. Ya. Atau kalau membuat gol nggak sah. Walaupun kena robot dummy kiper ya, walaupun kena dummy, nggak ada dummy kiper ya. Walaupun kena kiper, pemantul dari kiper keluar itu nggak boleh. Harus yang menyentuh itu adalah robot pemain, bukan robot kiper. Ya, sekali lagi ini sebenarnya hanya untuk banyak operan ya. Kita harus memanfaatkan peran, tidak hanya pertandingan yang hanya pegang robot gol. Oke, itu. Oke, baik. Oh, ada satu lagi. Saya mungkin ini pertanyaan terakhir dari Kak Rohman dari PENS. Silahkan, Kak. Baik, terima kasih Pak Heru. Saya izin bertanya mengenai robot cadangan untuk nasional, Pak. Untuk robot cadangan itu bentuknya boleh beda dengan robot penyerang lainnya atau bagaimana, Pak? Harus sesuai ketentuan ya. Boleh beda. Bentuknya boleh beda. Apa? Oh, oke. Berarti boleh beda tapi harus sesuai ketentuan begitu ya, Pak? Ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Tapi warnanya, bajunya dikasih warna yang sesuai. Ya, jadi kalau pemainnya pas sian, ya dia harus sian. Ya, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Baik, mungkin itu ya teman-teman. Untuk sesi diskusi dan tanya jawab pada sosialisasi kali ini. Untuk yang bertanya mengenai materi dan record, nanti akan di-share, untuk materi akan di-share melalui website dari PPTI dan record Zoom akan di-upload di YouTube-nya PPTI, Kemdikbud. Baik, terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Bapak Profesor Insinyur Heru Santoso Budi Roharjo, Magister Engineering, yang telah menyampaikan sosialisasi KRI pada subdivisi kontes robot sepak bola Indonesia periode tahun 2024. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia yang telah semangat dan antusias mengikuti acara sosialisasi pada siang hari ini. Berakhirlah acara sosialisasi pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada peserta dan juga Bapak Profesor Insinyur Heru Santoso Budi Roharjo, serta dari operator PPTI Kemdikbud yang telah mengikuti segenap rangkaian acara sosialisasi KRI. Kami cukupkan sekian dan mohon pamit undur diri. Kami juga memohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan selama memandu acara pada siang hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.